Padahal Golkar itu kalau masalah partai Golkar tuh kalau misalnya ada yang tercela langsung dan itu diproses cepat. Kalau yang lain kan tidak diproses cepat tuh. Saya ngeri-ngeri sedap juga waktu itu. Saya memimpin demo. Ya, malamnya saya harus dicari, diintimidasi. Kalau ada pecah demo itu biang keroknya saya dengan teman-teman kan. Sukro ya gitu. Sukro ya? saya bilang. Halo sobat apa kabar? Kembali lagi di Mabar membahas apa saja bareng Apa Kabar. Kali ini Apa Kabar kedatangan tamu spesial banget dari seberang pulau, dari Kalimantan. Seorang aktivis yang tiba-tiba melantai di DPR. Langsung saja perkenalkan ada Bang Sukrowardi. Selamat datang Bang Sukro. Selamat berjumpa nih Iya. rekan kita yang sekarang sudah jadi di pusat juga nih ya. Lagi ganteng-gantengnya Bang. Wah, kalian itu memang ganteng. Dan pakaiannya juga stylish-nya anak muda. Apa kabarnya Bang Sukro? Sehat? Sehat, alhamdulillah kita tetap semangat. Karena dengan semangat itulah memunculkan beberapa ide nanti. Wih, mantep, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Bang Sukro udah hadir di studio kami di Jakarta. Suatu hal yang luar biasa bagi kami. Abang jauh-jauh datang dari Banjarmasin ke sini membawa inspirasi harusnya nih. Iya kan? Bang Sukro masih jadi anggota legislator di Banjarmasin? Ya, alhamdulillah ini periode yang sebentar lagi kan ada perhelatan pemilu. Sisa periode ya Bang ya? Sisa periode nih, sisa periode. Setahun ke depan ya mungkin ya? Kita diangkat di 2019 sampai 2024. Oke. Pemilu kita kan nanti Februari ya kan? Februari. Berarti berakhir di 2004 bulan? Sama September juga. Oke, bulan September. Gimana Bang rasanya duduk di kursi empuk DPR nih? Ya sebagai seorang yang dulunya jalanan masuk ke ruang sejuk dan penuh dengan fasilitas. Adem banget Bang ya? Adem banget, tidak lagi bicara kepanasan. Dan kalau saya sih bagi saya lebih tersalur dan lebih tersistemik untuk saya menyampaikan beberapa keluhan masyarakat akhirnya. Oke. Karena di ruangnya dingin, nggak panas lagi. Kalau di jalanan kan waktu terbatas, ada intimidasi. Kalau ini enggak, karena di Dewan ada yang namanya hak imunitas. Kita boleh melontarkan sesuatu dan tanpa ada hambatan. Beda sekali sama zaman masa-masa jadi aktivis Bang ya? Betul, kalau zaman aktivis kan saya seringkali menggelar sesuatu rapat aja pakai sembunyi-sembunyi. Sekarang kalau di Dewan itu rapat itu sudah dijadwalkan. Live pula ya? Live pula langsung, tidak boleh ada batasan apapun. Inilah yang saya rasakan sekarang. Tinggal bagaimana saya harus merasakan bahwa di aktivis itu bagaimana, jadi di dunia politis bagaimana, mengkombin itu aja lagi saya. Oke. Ini karena basicnya Abang aktivis yang kemudian jadi legislator, anggota legislatif kan, ada perbedaan signifikan nggak Bang? Maksudnya rasanya gitu. Masih ada nggak rasa aktivisnya itu? Ya, teman-teman sejawat di Dewan tuh sering bercanda berguyon-guyon. Pak Sukro nih LSM nih, bukan politikus atau ini seorang aktivis. Ya bagi saya tuh, karena saya mencontoh para negarawan di Indonesia, saya dulu sering mengatakan bahwa kita ini punya tokoh-tokoh negarawan. Jadi saya tidak pernah ada rasa baperan. Oh ini apresiatif bahwa teman-teman saya menghargai sepak terjang saya. Tinggal saya dicoba diingatkan, kalau di dunia di sana kamu bisa berteriak bebas tanpa ada hambatan apapun. Di sini ada aturan. Saya bilang aturannya bagaimana dulu. Nah, saya sering tidak mau melawan mengiyakan aturannya bagaimana. Justru kita dengan aturan itulah kita bisa mengeluarkan pendapat. Ya bilang. Jangan aturan belum dibikin, nggak boleh. Oh itu namanya bagi saya itu di aktivis kan cirinya boleh mengeluarkan pendapat, boleh melakukan koreksi dan kita tidak dengan berdasarkan by data
by argumen dan targetnya jelas aktivis. Nah kalau ini saya bilang kalau ini saya nggak dilarang-larang nggak boleh lebih, aturannya mana? Kalau aturan di tatip, ayo kita lihat tatipnya. Nah itu aja yang sering saya diskusi ataupun saling menghargai itu, masuk ke dalam konteks itu saya sering di dewan itu. Oke. Artinya ketika udah masuk ke ruang adem tadi di DPR tuh apa yang diaspirasikan semasa jadi aktivis itu dapat tersampaikan nggak Bang? Dapat banget, tapi apalagi saya jujur kehadiran saya memang saya sudah bisa memprediksi ya. Teman-teman saya yang sudah duluan di sana sudah ya kalau bahasa sekarang ini kan memblocking lah. Oh, kalau Pak Sukro ini kalau aktivis ini harus coba disumbat. Oke, ada yang mau begitu. Maksudnya ada yang berusaha untuk menyumbat ya? Iya. Oke. Di internal saya datang langsung dikatakan, di sini ruang politis bukan ruang aktivis katanya. Bukan LSM. Loh, saya bilang apa sih? Maunya Anda ngomong gitu? Karena bagi saya ketika jadi aktivis, jadi politis itu sama tujuannya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang selama ini menjadi cita-cita kita bersama. Apa bedanya? Di aktivis tidak punya sarana, di politis punya sarana. Itu yang membedakan kan? Inilah yang saya terus mencoba mewarnai. Maka saya bilang dengan teman-teman saya yang sudah masuk saya anggap senior, saya hadir di sini untuk mewarnai, tidak ingin diwarnai, saya bilang. Berarti ketika awal-awal Abang masuk ke DPRD Banjarmasin itu enggak semuanya juga bisa menerima Bang ya? Betul. Karena mereka kalau bahasanya mereka ada yang terganggu zona nyaman. Oke, zona nyaman gimana tuh Bang maksudnya? Ya artinya biasalah kalau kritikan para budayawan, kalau sudah core-nya itu setuju. Kalau kau tidak. Kalau saya tidak mau terjebak pada persoalan core yang kata budaya. Kalau setuju apa aja yang setuju. Kalau tidak setuju apa setuju. Saya selalu pingin ada alasan. Ada argumen Bang ya? Ada argumen sehingga kan ruang demokrasi kita kan jadi sehat. Tidak harus bahasanya bermufakat dulu, tapi sepakatnya bahasa belakangan. Harusnya kan bersepakat dulu untuk bermufakat. Nah ini yang saya bilang, sepakatnya apa dulu? Kalau sudah sepakat, ya kita harus mufakat. Jangan mufakatnya dulu. Gak tahu kita sepakatnya apa. Itu yang saya bilang nggak bisa saya bilang kayak gitu. Kita harus katakan sebenarnya. Karena kita ini mengajarin kepada rakyat, suarakan apa yang menjadi keprihatinan rakyat. Maka saya bilang memunculkan kalau dalam pembangunan, nah akhirnya lagu-lagu yang kata-kata pembangunan hari ini kan alhamdulillah terinspirasi lah kata-kata. Dahulukan kebutuhan bukan keinginan. Nah ini kan ini balik lagi Bang, balik masa lalu kan dikit. Selama Abang jadi aktivis sebelum yang masih panas-panasan ya, nggak kayak sekarang, apa sih Bang, ada nggak yang namanya, apalagi aktivis dulu kan mungkin beda ya sama yang sekarang ya, tantangannya, hambatannya, atau upaya-upaya penjagalan lain sebagainya, pernah nggak Abang mengalami hal begitu? Ya kalau kayak cerita tentang aktivis, saya kan dulu kan di tahun 90 rejimnya Pak Harto tuh kan bagaimana negara ini bisa kuat dengan potensi ekonomi, lalu digelontorkanlah dulu tentang permainan, nggak tahu tuh permainan apa, dengan permainan forecast loh SDSB. Nah, ketika itu masyarakat sedang tergiur, akhirnya jadi malas, setiap minggu melakukan permainan game itu. Itu sebentar Bang, sorry, game itu maksudnya game ketangkasan atau tebak-tebakan atau seperti apa itu? Tebak skor. Oh tebak skor, oke. Tebak skor, tebak alfabet. Nah itu merajalela tuh sampai masuk ke kota Serambi Mekahnya. Di era 90-an gitu ya? Martapura itu. Semua orang pemuda ataupun orang-orang malas untuk bekerja, menunggu keberuntungan itu dengan main forecast. Nah disitulah saya terpanggil dengan teman-teman untuk hentikan itu. Karena sudah membuat masyarakat kita ataupun para anak muda waktu itu
terbawa mimpi, nggak usah kerja dapat duit, main itu dapat untung. Oke. Nah, ya inilah yang kemarin saya ngeri sedap juga waktu itu. Saya memimpin demo. Ya, malamnya saya harus dicari, diintimidasi. Kalau ada pecah demo, itu biang keroknya saya dengan teman-teman kan. Sukro ya gitu. Sukro, ya? saya bilang. Aku tak dicari kejar-kejar. Nah, tapi karena kita niatnya yakin waktu itu kami didukung oleh ulama karismatik yang hari ini sudah menjadi kerinduan kita untuk ada seperti itu. Saya Pak almarhum Guru Sekumpul, saya ketemu, beliau mendukung, udah sepakat kita harus hentikan ini. Alhamdulillah dulu kami sebagai aktivis selalu minta petunjuk kepada orang-orang hebat, orang-orang yang memang kita ajak untuk sama-sama peduli. Alhamdulillah kami selalu mendapatkan kesuksesan untuk menerobos untuk kebekuan dalam komunikasi itu dihentikan. Padahal itu zaman dulu kalau ada yang berani kayak gitu langsung digebukin kan. Berarti itu dulu tuh apa namanya tadi Bang? Porkas legal ya? Legal itu, SDSB namanya. Kalau sekarang tuh sama nggak sih ya kayak poker? Poker apa sih? Iya, judi online itu kan. Judi online sejenisnya lah. Oke, sejenis itu. Nah, teman-teman sobat apa kabar? Martapura itu adalah salah satu ibu kotanya kabupaten di Kabupaten Banjar dan kebetulan itu Serambi Mekah Bang ya. Betul. Julukannya Serambi Mekah. Dari Aceh ke kita kan. Jadi di sana itu mungkin budayanya lebih agamis Bang ya sebenarnya. Betul. Oke. Nah kalau di Banjarmasin waktu itu gimana Bang? Apakah ada juga tuh yang seperti itu? Apa cuman terpusat di daerah Kabupaten Banjar? Sudah menyebar, cuman karena kita ingin menjaga marwah Martapura itu jangan tercemar dari kota-kota yang lain, kita mengambil isu bahwa Martapura menjadi sebagai pemicu untuk bangkit untuk mengkelirkan judi SDSB itu segera dihentikan. Oke, ya sampai akhirnya dihentikan gitu ya. Sampai akhirnya mungkin dianalisa banyak benernya bahwa orang-orang malas cari uang, main seperti itu. Nah disitulah kami mendapatkan kepercayaan terus kepada masyarakat untuk ini ada orang-orang yang aktivis yang berani menyuarakan. Yang kebetulan juga seera 90 tuh maraknya juga orang mengeksploitasi tambang batu bara. Masuklah ke kota tanpa ada jalan khusus. Nah, banyak korban masuk ke Banjarmasin. Kami juga melakukan itu. Namanya juga kami Benteng Manusia. Di Pal 6, kilometer 6 bersama teman-teman. Ayo kita galang teman-teman untuk jangan masuk kota. Oh berarti dulu masuknya itu lewat jalur itu? Iya, nggak ada jalur. Mereka masuk kirim ke pelabuhan. Jadi masuknya sampai banyak truk-truknya melindas korban di Masjid Nur kemarin. Nah, kita bangkit lagi untuk menyadarkan lagi kepada para pembuat regulasi untuk jangan membuat aturan sekahendak serongan. Sorry Bang, teman-teman sekahendak itu apa ya? Semua gue. Oke. Lanjut Bang. Kita ada aturan, ada negara. Saya bilang, ayo kita cari solusi bagaimana pengusaha-pengusaha tambang itu benar-benar mengikuti aturan. Kalau itu memang ingin mendampakkan ekonomi, ayo aturannya silakan. Nah, itulah saya selalu terus ini ada gerakan-gerakan lain. Alhamdulillah waktu itu ada solusi, nggak jadi masuk kota lagi. Nah, lalulah berkembang saya sudah mengawal tentang masalah lingkungan waktu itu. Kalau dampak di Banjarmasin, saya aktivisnya karena Banjarmasin kota kelahiran saya mengingatkan hati-hati dengan masalah lingkungan. Waktu itu saya juga melihat bahwa hari ini kota Banjarmasin selain kota dagang dan jasa, juga kota yang hari ini dipenuhi dengan lingkungan yang kotor. Pasarnya kotor, apa yang kotor. Saya bergabunglah dengan teman-teman untuk menciptakan lingkungan bersih. Organisasinya Aksi Solidaritas Kebersihan Pelajar Masyarakat. Kita tiap minggu bersih-bersih terminal, sampahnya untuk menyadarkan bahwa Banjarmasin harus meraih predikat kota terbaik. Dalam hal ini Adipura. Nah,
dari aktivis terus menjadi anggota legislatif itu hal yang jauh sekali Bang ya, antara yang main jalanan sama gedongan nih kan. Betul. Pasti orang di luar tuh banyak yang nanya nih, enak nggak sih Bang? Kalau enak itu kan relatif Ya, oke. Kalau bagi saya enak itu ketika bicara tentang ada pembangunan yang sebenarnya harus segera dituntaskan dan itu berhasil dilaksanakan, bagi saya itu enak. Enak, oke. Karena artinya dari dulu di jalanan teriak-teriak bangun ini. Nggak ada hasil ya? Nggak ada pergerakan? Prosesnya lambat. Oke. Kalau ini kan langsung berhadapan dengan eksekutif, ini loh jalan di Banjarmasin misalnya. Tidak boleh lagi jalan di Banjarmasin lubang-lubang berjalan. Harus mulus aspalnya. Masa kalah dengan di daerah Jawa yang tidak ada penghasil sumber daya alam. Harus mulus semua, jalan harus mulus. Jadi nggak ada tambal sulam. Nah, disitulah saya begitu ada sama-sama satu visi dengan wali kota misalnya. Oh ternyata jalan mulus. Nah itulah rasa enak tuh situ saya. Ya kalau fasilitas lain ya pastilah kita tidak munafik lah, tidak menghindari bahwa masuk dewan digaji, ya kan, ruangnya ber-AC, ketika rapat makan dapat, ya kan. Kalau dulu di jalanan belum ada tentu, kalau ada yang nyumbang makanan berarti itu dibiayain, ya kan, aksi itu dibiayain. Enggak, dulu memang solidaritas yang muncul. Nah kalau di dewannya legislatif, kalau kita berteriak keras, mengkritik keras, apalagi saya alhamdulillah kenapa saya dipercaya jadi anggota Banggar, saya menyampaikan itu beberapa anggaran-anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat atau tidak bicara dengan masalah kebutuhan, saya ngomong keras. Harus skala prioritas, sesuaikan dengan duit. Ini duit bukan dari mana, ini duit dari rakyat. Itu yang saya sering ingatkan. Artinya rasa aktivis, mental aktivis Abang itu tersalurkan dengan baik ya sebenarnya melalui DPR. Iya, itulah yang teman-teman yang mendukung saya, warga yang mendukung saya. Saya bangga ada orang yang berani menceritakan apa-apa. Walaupun saya seringkali kalau berasa saya dijadikan dihujani ketidaksukaan oleh teman-teman, oleh orang-orang yang tadi bicara tentang tidak nyaman, bahkan diisu-isukan macam-macam. Kalau bagi saya itu hal yang biasa. Ya saya diaktivis dulu diisukan macam-macam ya. Saya percaya bahwa kebenaran itu tidak akan bisa melawan. Dan waktulah yang akan membuktikan. Ini pertanyaan penting nih Bang. 2024 habis. Lanjut lagi nggak? Ya makanya saya karena ada hal yang belum selesai, ada hal yang memang harus kita kawal, bahwa di legislatif lah kita ajang untuk bisa mengawal itu. Karena kalau kita di luar menjadi oposisi itu kata saya belum begitu bisa cepat penyelesaiannya. Tapi kalau kita di dalam pembenahan itu pasti akan bisa berjalan dan bergerak cepat dan bahkan menghasilkan hal yang sangat memuaskan bagi semua pihak. Nah, oleh sebab itu beranjak dari situ saya dibujuk rayuh untuk jadi lagi nggak usah legislatif, ke eksekutif. Saya bilang kekuasaan itu bukan sesuatu pilihan. Kekuasaan itu adalah saya bisa masuk untuk memberikan ide dan gagasan itu yang saya cari. Nah, contoh misalnya ketika tahun 2021 Banjarmasin mengalami yang namanya kebanjiran. Kota 1000 sungai bisa banjir. Nah, ketika saya tahu bahwa penyebabnya itu adalah sebuah keteledoran, sebuah kebebasan dalam hal mengolah bangunan tanpa ada aturan, padahal ada aturan. Sungai-sungai yang menjadi penyangga air itu dikecilkan. Contoh Jalan Ayani. Dilebarkanlah jalan, jembatan dipasang, memudahkan. Begitu air datang dari hulu karena intensitas hujan. Kalau dari hulu saya diingatkan waktu kita jadi aktivis lingkungan, jangan kebablasan mengeksploitasi hutan
batubara. Tegakkan aturan tentang masalah lingkungan itu sendiri, persyaratan di tambang itu sendiri. Nah, beranjak ke kota kami, kota kelahiran saya, menemukanlah itu penyebabnya itu. Nah, begitu ada musibah, saya langsung terjun, saya komandoi dan tanpa takut saya bongkar, saya bilang jembatan lebarin sungai. Itu momentum siapapun. Nah, nggak ada yang berani berteriak kayak gitu, nggak ada yang menyuarakan bahwa normalisasi sungai, karena kondisinya kebingungan. Nah, disitulah saya melihat bahwa adanya saya di dalam, adanya saya di lingkungan itu, saya bisa menyuarakan, memperlihatkan kepada masyarakat siapa yang salah ini, pemerintah kah atau rakyatnya. Nah, inilah persoalan bahwa hari ini rakyat juga, warga saya juga harus saya sadarkan, memilih seseorang atau mentaati aturan akan lebih baik daripada melawan aturan. Apalagi masalah lingkungan, masalah sungai. Nah, kalau kita sungai bawa dibuang sampah sembarangan, membangun bangunan, menghentikan lajunya alur sungai, kejadian. Nah, saya itu yang membuat saya rasa tertarik. Yang lagi tertariknya lagi saya di sini, saya hampir hari ini saya merenung kerusakan moral anak-anak muda dengan adanya bahwa peredaran obat-obat terlarang itu, tanggung jawab siapa, ini yang menjadi tantangan saya lagi ke depan. Oke, artinya itu masuk bagian apa yang ingin diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, Bang ya? Betul. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang. Kenapa tetap memilih di Banjarmasin, tidak di Kalimantan Selatan secara luas atau naik ke Senayan? Ya, saya dari dulu melihat bahwa politik itu sebenarnya bagian daripada solusi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Ketika politik itu tidak diisi oleh orang-orang yang memang baik, dan rakyat juga, pemilih juga menginginkan baik, maka itu yang membuat saya berani maju dan berani berkomunikasi dengan rakyat bahwa pilihlah orang baik, pilihlah orang yang berpengalaman, pilihlah orang yang punya potensi. Nah, ketika itu saya coba bina, saya bisa lakukan, saya tidak langsung naik ke level lebih atas atau lebih tinggi. Karena bagi saya banyak waktu, banyak potensi yang PR yang harus saya kerjakan. Kalau naik angkat ke level akan lebih atas, saya harus mempunyai energi besar dan harus membangun kekuatan-kekuatan yang bagi saya, ya apalah artinya seorang aktivis ketika masuk legislatif, resourcesnya kan pasti tidak sama dengan teman-teman yang sudah punya basic itu. Dan lagi pula kerjaan belum selesai, Bang ya? Betul, kerjaan belum selesai karena politik yang hari ini teman-teman mau ingin jadi anggota dewan itu, ya saya bilang bedakanlah antara kos politik dengan money politik. Kos politik itu adalah bagaimana kita bisa mengenalkan diri kita kepada warga, itu kan perlu. Ayo minum-minum, makan-makan, duduk-duduk di warung, terus kita bagi-bagi alat atribut, itu kan kos politik. Nah, kalau kita tidak punya modal seperti itu gimana? Ya kan? Nah, kalau bicara money politik, saya juga harus melihat. Makanya sekarang karena PR saya adalah konsultan saya, warga saya yang orang baik ketemu orang baik, ini yang saya pelihara. Nah, apakah itu nanti yang kedua ini bisa membuat itu keyakinan bahwa ada orang baik dan memilihkan orang baik serta orang yang berpotensi, itu hal yang sangat saya rindukan untuk yang kedua kali ini. Bahwa hari ini kecenderungan pemilih kita kan milenial nih. Oke. Nah, di partai kami kan sudah melakukan ya ada penyegaran lah. Kalau saya dulu aksi muda diberi tempat untuk bisa menumpuk pimpinan, saya perlu diberikan yang namanya bimbingan. Bimbingan pengkaderan, bimbingan ini. Partai itu ya, Bang ya? Iya, di partai. Nah,
Golkar itu memilih saya dan merekrut saya di zamannya almarhum, ini tiga orang ini almarhum sudah. Oke. Ketua DPD Pak Ismail Abdullah, Oke. mantan Bupati Tanjung, yang ketua DPD Golkar, terus Pak Naso, Purnawirawan tentara, Oke. jadi wagub dan pengusaha religius yang tidak ada lagi dia duanya di Kalimantan Selatan yang bisa menyatukan 10 komponen di Haji Sulaiman Nabi. Nah, dia itulah mencoba menerapkan di partai itu orang-orang potensi itu direkrut. Oke. Dan diberikan tempat, tapi caranya sebelum diberikan tempat terhormat dilakukan yang namanya pengenalan, pendidikan, sampai dia diberikan tantangan. Nah, saya merasa bahwa itu yang lebih baik. Nah, ketika hari ini ada pergeseran dan itu tidak diterapkan di dalam organisasi manapun, ini sebuah tantangan evaluasi. Jadi jangan sampai pergeseran ataupun perubahan yang dari muda pengen orang ini kan Golkar ini memberi ruang dan mempelopori bahwa muda dan berusia ini sebenarnya mampu bekerja sama. Dulu zaman saya dilakukan oleh 3 tokoh ini. Nah, 3 tokoh ini tapi tetap mengedepankan bahwa tidak mungkin orang muda itu langsung diberi kepercayaan kalau tidak diberikan yang namanya wawasan. Banyakkan yang namanya kalau di kami ini pengkaderan. Nah, makanya di Golkar itu kan identik dengan SOP yang sudah disepakati. Prestasi itu adalah sebuah keharusan, dedikasi apalagi. Dan prestasi, dedikasi, loyalitas itu adalah yang paling utama. Apa loyalitasnya? Loyalitasnya dia memahami dan mengakui bahwa dimanapun dia berada tetap visi misi pada partai itu adalah kesejahteraan dan keadilan itu yang menjadi simbol utama partai saya. Jadi tidak bicara ekonomi lagi, tapi bicara tentang ayo kita sama-sama menuju keadilan, menuju kesejahteraan. Nah, yang keempat yang paling tidak ada di Golkar tidak tercela. Apalagi Golkar itu kalau masalah partai Golkar itu kalau misalnya ada yang tercela langsung dan itu diproses cepat. Kalau yang lain kan tidak diproses cepat tuh. Misalnya ada kasus tersandung unsur korupsi di PAW atau dia mangkat atau meninggal, langsung diproses. Langsung diproses diganti karena Golkar itu banyak kader. Karena itulah makanya kenapa ada tahapan-tahapan kader. Nah, saya juga dari segi itu Pak Hari, kenapa nomor itu menjadi pengaruh dulu. Dulu ya? Dulu. Nah, sekarang kan itu tidak dijadikan dasar lagi nomor oleh Golkar. Yang ada itu sekarang saya lihat, saya sekarang nih masuk di nomor 5. Ya mungkin saya mengajak masyarakat atau konstitusi pilihannya itu bukan nomor sekarang tapi dedikasinya tadi, prestasinya tadi kepada rakyat. Nah ini yang harus saya sampaikan kepada orang bahwa nomor itu tidak menjadi utama lagi. Artinya nomor berapapun ya sama aja Bang ya? Sama aja. Dan bahkan kalau ada nomor itu bagian dari persyarat untuk mendapatkan nomor yang cantik, itulah yang namanya kerusakan demokrasi itu sendiri, bahwa kerusakan dalam meraih prestasi rakyat. Ada istilah bursa nomor Bang? Betul. Ya. Saya tidak mau terjebak itu, bahwa pilihannya adalah mari kita bertarung, mari kita berkompetisi dengan prestasi, bukan dengan emosi maupun kedekatan. Ya, catat tuh teman-teman. Itu. Ada lagi Bang Sukro? Ya, dengan adanya pembaharuan dan adanya pemilih muda ini, saya rasa marilah para pemuda-muda yang memang hari ini pilihannya untuk memberikan negara ini menjadi kuat dan maju. Politik itu adalah ruang untuk kita berekspresi dan pilihan menunjuk orang yang berkualitas untuk bisa masuk di ruang itu. Jangan sampai memilih orang tidak kenal, tidak bisa memberikan
presentasinya terhadap prestasinya, itu yang sesegera mungkin sahabat-sahabatku muda, anak-anak muda, bahwa kalian adalah nanti yang akan mengisi dunia ini di 2030 nanti. Bahwa pemudalah menjadi cikal bakal menggantikan para pemimpin yang hari ini sudah meletakkan dasar-dasar bernegara. Dan saya orangnya melihat dan mencontoh banyak tokoh-tokoh negarawan kita. Dan saya selalu ingin jadi negarawan. Makanya lebih baik tersenyum, lebih baik gembira ketika orang mencoba menyudutkan kita, mencaci maki kita, meminggirkan kita. Waktulah yang akan menjawabnya. Karena dia jelekan kita, dia caci maki kita, itu bagian adalah kontrol kita. Tapi belum tentu caci maki atau kritikan ejekan mereka itu terbukti. Jangan-jangan dia sendiri yang melakukan itu. Kita tidak. Makasih. Teman-teman, sobat apa kabar? Jangan baper, kata Bang Sukro. Gitu ya Bang ya. Jangan baper, orang baik ketemu orang baik, hasilnya baik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.